Perlu diketahui bahwa Livy ini tergabung dalam Elite yang ternyata gensi ini berisikan sosok populer. Kita sebut saja seperti Kyoya Honda dan juga Daiko Kotaro. Namun sayangnya tak sedikit pula yang malah menyalahkan Arshad atas kepergian Senora. Halo semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat saya banget untuk kalian lewatkan. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya nih, buruan aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan teman-teman, seperti inilah rangkuman informasi untuk hari ini. Silahkan menyaksikan. Di berita pertama kita akan membahas dulu tentang Arshad Ahmad yang sudah menyampaikan kabar duka atas meninggalnya salah satu harimau peliharaannya yang bernama Senora. Arshad Ahmad mendadak membagikan kabar duka di laman Instagram pribadinya pada hari Senin tanggal 24 Juli yang baru saja kehilangan salah satu harimau kesayangannya yang bernama Senora. Arshad lantas mengunggah bagaimana sejumlah potret kenangannya bersama dengan Senora saat harimau peliharaannya itu masih hidup. Melalui unggahan tersebut, Arshad meluapkan kesedihannya yang mengaku tak menyangka Senora pergi secepat ini. Padahal baru kemarin ia dan juga Senora masih bisa berinteraksi dengan ceria seperti biasa. Arshad Ahmad lantas menuliskan, "Senora sayang, anak harimau yang cantik, baik, tenang, kalem, selalu bisa nemenin dan juga jagain adiknya, selalu manja dan sayang banget ke papanya. Gak nyangka Senora pergi secepat ini. Kita semua berduka yang mendalam. Padahal kemarin baru kesenangan karena nyobain daging enak ya. Baru belajar loncat-loncat. Baru kemarin papa ajak mau main ke villa biar bisa lari-lari yang puas di halaman yang gede. Selamat istirahat ya sayang. Makasih atas kehadiran kamu di sini yang selalu bikin kita semua bahagia, happy, terhibur karena lucunya, gemesnya, dan tingkah-tingkah kamu. Papa sayang banget sama Senora." Melihat bagaimana unggahan dari Arshad, rekan artis dan juga para netizen pun ikut menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Mereka mengaku ikut sedih melepas kepergian dari Senora yang selama ini selalu tampak ceria di setiap konten yang dibuat oleh Arshad. Namun sayangnya tak sedikit pula yang malah menyalahkan Arshad atas kepergian Senora. Seolah tak ingin kabar meninggalnya Senora jadi ajang netizen untuk menghujat, Arshad pun memberikan sedikit penjelasan mengenai penyebab meninggalnya Senora. Pada unggahan instastory-nya, Arshad menegaskan bahwa Senora tidak meninggal karena terpapar virus ataupun bakteri. Namun untuk lebih jelasnya, Arshad akan membeberkannya melalui video yang akan diupload ke kanal YouTube-nya. Arshad Ahmad menuliskan lebih lanjut, "Guys, terima kasih atas doa dan juga dukungan dari kalian buat Senora maupun gue. Terima kasih juga untuk masukan ke gue karena kalian semua sayang dan care ke Senora. Di sini kita udah berunding dengan Pak Dokter Hewan mengenai apa yang terjadi ke Senora. Sudah ada dugaan sementara penyebab Senora nggak bertahan hidup. Tapi tetap kita kirim sampel ke lab untuk bukti yang lebih pasti. Daripada menebak-nebak tanpa mengetahui apa yang terjadi, mending kita tunggu hasil akhirnya. Pasti akan gue ceritain ke teman-teman semua. Gue juga masih nunggu hasil labnya." Jadi teman-teman, untuk sekarang lebih baik untuk tidak berspekulasi karena takutnya itu juga akan menimbulkan fitnah. Lebih baik kita tunggu saja bagaimana hasil pemeriksaannya saja. Nanti juga akan diberitahukan kok sama Arshad Ahmad. Sementara itu, ini bukanlah kali pertama Arshad dikritik karena memelihara harimau. Sebelumnya hal ini juga sempat menuai pro kontra di kalangan netizen Indonesia. Arshad Ahmad memang dikenal sebagai konten kreator dan juga influencer yang sering mempertontonkan satwa liar yang ia pelihara di rumahnya. Bahkan memindahkan kebun binatang ke rumahnya, banyak netizen yang pro kontra akan hal tersebut. Salah satu netizen dengan menyertakan foto postingan dari akun Instagram @primates_from_the_world mengatakan, "Hore Indonesia, go internasional lagi nih masalah animal collector atau influencer ini." Ada yang komennya benar, ada juga argumen template yang selalu nyebut kalau mereka punya permit dan juga legal. Netizen lantas merasa heran dengan Arshad yang memiliki segudang satwa liar. Seorang warganet lantas mengatakan, "Kalau kamu memang pecinta binatang dan kamu punya duit banyak, apa iya isi kebun binatang mau lu pindahin juga ke rumah? Mewajarkan binatang buas jadi binatang peliharaan dengan alibi ini udah Cina kok." Ada pula yang mengkritisi video satwa liar seperti ini, yang konon bertujuan untuk mengedukasi penontonnya. Salah satunya adalah Andrew Kalawit, yang mempertanyakan tindakan konten kreator yang melakoni jual beli satwa liar, bahkan membuat video unboxing soal itu. Dalam acaranya Kick Andy, Andrew Kalawit mengatakan, dengan pelihara saja mereka sudah salah, apalagi mengedukasikan dengan cara seperti itu. Andrew juga menambahkan, jika kita mau satwa hidup dengan bahagia, kita harus membiarkan mereka untuk hidup di alam. Sebaliknya ada juga netizen yang mendukung tindakan Arshad. Mereka berpendapat bahwa dengan dipelihara, satwa liar ini lebih terjamin kehidupannya. Salah seorang netizen berkomentar, mereka as collector sebenarnya nggak pernah bilang kalau hewan wildlife itu jadi pets mereka nggak sih? Malah ada bagusnya loh, karena kan ada nih hewan yang wildlife tapi nggak bisa survive pas di hutan atau penangkaran. Sedangkan untuk the collectors bisa treat mereka lebih baik, makanannya juga mahal-mahal.
Bener juga sih. Intinya itu pasti ada juga pro dan juga kontra, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua. Ini ada berita yang membanggakan, datanya dari Livy Renata yang dikabarkan masuk ke agensi Jepang. Gamers dan juga influencer yang bernama Livy Renata tengah menjadi sorotan publik lantaran dirinya dikabarkan masuk dalam agensi di Jepang. Bukan sembarangan loh, ternyata agensi yang menaungi Livy Renata di Jepang ini bernama Elite yang sudah berisikan aktor dan aktris kenamaan dari Jepang. Sontak saja nih kabar itu membuat masyarakat Indonesia bangga dengan sosok Livy Renata yang dikenal polos selama ini. Diketahui bahwa Livy memang sebelumnya tinggal di Jepang nih untuk mengasah kemampuannya berbahasa negara tersebut. Dan kendati sendirian, Livy juga sempat mengatakan bahwa dirinya juga sempat bekerja. Bahkan Livy juga sering membuat video yang menunjukkan kegiatan dan aktivitasnya selama tinggal di negeri Sakura itu. Perlu diketahui bahwa Livy ini tergabung dalam Elite yang ternyata agensi ini berisikan sosok populer. Kita sebut saja seperti Kiyoya Honda dan juga Daiko Kotaro. For your information, Elite adalah perusahaan hiburan asal Jepang yang didirikan pada tanggal 31 Maret 2005 di bawah naungan A-Team Group. Selain itu, perusahaan induk itu juga menaungi perusahaan lainnya. Kita sebut saja ada A-Team, A+, dan A-Team Academy. Perusahaan ini juga menawarkan pengelolaan aktor, talenta dan model, perencanaan dan produksi film dan video, pengelolaan hak cipta, penjualan video, CD, DVD, dan masih banyak lagi. Disebutkan bahwa agensi ini didirektori oleh sosok bernama Kontani Mariko dan punya staf sebanyak 60 orang kurang lebih ya. Dan beberapa anggota yang termasuk dalam agensi ini juga bukan sembarang orang loh. Kita sebut saja ada Kiyoya Honda dan Daiko Kotaro. Kiyoya Honda sendiri merupakan aktor tampan yang banyak membintangi film, seperti yang terbaru adalah Jack of Rose. Sedangkan untuk Daiko Kotaro adalah pengisi suara untuk beberapa film seperti Tenki no Ko, Weathering with You, Hodaka Morishima. Oh ya teman-teman, mungkin di sini kenal dengan Fumiya Takahashi. Fumiya Takahashi juga gabung loh di Elite. Dan mungkin teman-teman juga udah banyak banget yang tahu ya bahwa Fumiya Takahashi ini membintangi sejumlah film dan acara TV, termasuk I Will Be Your Bloom hingga Kamen Rider Zero One. Fumiya Takahashi berperan sebagai Aruto Hayden di Kamen Rider Zero One dan Kamen Rider Zero Two. Sedangkan untuk deretan talent wanita yang terdaftar bersama dengan Livy di Elite adalah Konya Mieko, Aya Suzuki, Hiromi Hosoi, Yumika Takeda, Momoka Nakajima, Lina Ohashi, Airi Saito, Miyu, dan masih banyak lagi. Wow, Livy Renata hebat banget ya masuk ke agensi Jepang, coy, nggak main-main. Dan kita juga akan nantikan bagaimana perkembangan Livy di agensi tersebut. Akankah kedepannya Livy Renata main di film Jepang atau main drama Jepang? Bagaimanakah pendapat kalian? Apapun itu, kita akan terus support bagaimana perkembangan dari Livy Renata. Keep fighting dan juga congratulations. Semoga Livy Renata juga dapat menginspirasi anak-anak muda bangsa untuk terus berkarya dan juga berkembang sehingga masuk ke agensi-agensi ternama yang berada di luar negeri, salah satunya di Jepang. Dan bagaimana opini kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi ya di next video dengan informasi yang lebih hangat. Dan juga selamat beraktivitas ya bagi kalian semua. Goodbye everyone.